Tempat sampah memang. Memang itu sampah. Wah, dikudeta. Soalnya saya sering bergaul sama tukang jahit. Jadi tiap saat itu selalu dimeterin, dipotong. Buka gitu apa? Saya bawa motor sepakainya. Tangan saya pegang sekarang nih Pak. Saya pakai motor, saya nggak bisa Pak bawa motor sambil pakai motor. Salahnya gua menjadikan seorang komeng saksi nikah. Jadi kan, mertua gua kan orangnya badannya kecil. Pakai jas kegedean. Jadi begini gua tangannya kan. Ini sebelum saya mau menikahkan, saya mau nanya, Bapak lagi sulap, kenapa tangannya hilang? Ironisnya, pas itu didominasi sama seniman yang bisa dibilang senior banget lah. Legend lah isinya ya kan. Nah itu dia yang sedihnya, kaum muda, anak-anak Gen Z itu merasa kayak menjadi pelawak itu terlalu tradisional old school. Maunya gue disebutnya komika. Maunya gue disebutnya just komika aja. Tapi kalau disebut pelawak itu kayaknya berat banget dan mereka ngerasa old school banget, jadul banget. Jadi Indonesia di Paski itu jarang banget komedian muda. Halo, Sobat Nyolot. Ketemu lagi dengan saya, Mamat Gele, host podcast Nyolot. Kali ini ketemu dengan saya, host yang paling ganteng, yang paling keren. Pokoknya gantengnya unlimited, nggak ada tandingannya. Kita di sini akan ngumpul, kita akan ngobrol-ngobrol santai bersama bintang tamu yang sangat terkenal. Kita akan banyak membicarakan apa saja, bicara tentang Bang Ito. Lah kirain Bang Ito, Bang Kuang nggak taunya lu. Nah ini Bang Ito ini. Ini siapa sih? Ini siapa? Mamat, Bang. Ini lu pada kagak kenal. Dia siapa? Mamat, Pak. Suster ini mana suster ini? Masa ngebiarin Rayanza sendiri? Iya. Gue pikir gue lagi di Mesir. Kenapa emang? Kayak mumi. Kaku dong. Muminya Firaun ini. Bawa balsem dong. Kalau Firaun mah dikuburnya mah keren di piramid. Yang begini mah di pot. Paling banter kubur di pot. Samping sama yang bau itu dong. Iya. Kucing. Kayak bonsai kelapa bang, ada kelapanya dikit. Jadi ngapain lu? Host, Oke buka acara lu, gaya banget lu. emang kenapa kalau buka acara? Orang kayak lu buka acara, jangan kan buka acara, lu buka celana aja ngundang laler. Iya. Buka celananya laler banyak deh. Pelbak gue bukan celana. Ini Tempat sampah memang. Memang itu sampah. podcast kita dikudeta nih begini. Wah, dikudeta. Dia tiba-tiba datang. Siapa tahu. Ini kan Bang Mamat jadi tambah ngeri bang. Performance-nya sebagai Host sebagai host. Tapi namanya udah mirip ya Bang Ito sama Mamat ya? Oh, dulu saya tuh Bang Ito ini mengingatkan saya waktu saya dulu tuh. Lu mudanya kayak Bang Ito? Kayak Bang Ito. Bang Ito, lu muda, lu tua. Lu bakal tahu tua lu kayak dia. Gua lagi mikirin itu. Lu siap gak tua? Gue lagi ngaca nih. Dulu lu mudanya kayak dia. Kayak Bang Ito dulu. Oh, kenapa jadi kecil sekarang? Soalnya saya sering bergaul sama tukang jahit. Jadi tiap saat itu selalu dimeterin, dipotong. Bohong lu, kebanyakan tidur di ubin. Iya. Menciut lu. Menciut anjir. Menciut lu. Kita kedatangan tamu. Bintang tamu kita ada Kimau dan Bang Mamat. Datang komedian sih bang, gimmicknya banyak. Beneran, gimmicknya banyak. Yang kayak gini-gini nih bahaya nih bang sama kita sebagai bang. Beliau, berarti kita manggilnya beliau. Beliau. Dihormatin banget dong. Dia manggil beliau. Biasanya dipanggil si anjing. Komeng manggil dia kan si anjing. Tapi nih Bang, gua nggak biasa sebenarnya Bang duduk di bangku ini Bang. Biasanya apa? Biasa duduk di bangku dewan gua. Lu di bangku cukur aja diganjel papan. Biar tinggi. Bangku dewan. Tinggi.
Bang Ucup bocah kan dong. pakai hasil papan lu gitu. Ah gini-gini gue dari bandara nih langsung kemari. Dari mana bang? Dari mana? Dari Holland. Dari Holland mana? Holland Bakri. Iya. Tapi bersihin nih kincir. Bersihin kincir. Tapi kita senang nih diundang di Nyolot Podcast ya. Ya seneng dong. Kenapa lu senang lu? Ya seneng lah diundang, tempatnya enak, adem. Ini yang punya channel siapa nih? Saya bayarin aja ya. Lu beli ayam potongnya nunggu sore biar sampai biru tuh daging. Tunggu banget, tunggu biru ya. Murah. Gaya banget beli channel. Sama lehernya begini nih. Gitu tuh. Gaya Putus kagak putus begitu aja lehernya tuh. Ini capek juga, aku baru mulai udah ngakak-ngakak ini. Aduh, Bang Imau. Siap. Sibuk apa nih Bang Imau? Kalau ditanya kesibukan, alhamdulillah ada aja. Ada aja. Urusan-urusan penting, sampai apapun yang penting diurus. Pokoknya kita mah apa nih kita lakukan. Ada program sekarang? Depan layar, belakang layar aman. Depan layar lagi jalan buat Ramadan, acara puasa. Acara bukan acara buka, bukan acara sahur. Apa itu? Acara batal. Ya. Jadi siang hari, acara kuis. Passwordnya anjing lu, batal. Batal. Langsung ngomong kasar biar batal. Bang, ini kenal di mana sih dia? Apanya? Ini kenal di mana dia? Diem aja. Kapolsek. Kapolsek apa? Dikit Zania dia Kapolseknya. Ya, Zania. Anak kecil semua. Bocah semua ya. Kecil dong. Mamat gimana di dunia otomotif masih Oh, dia otomotif. Oh, saya tuh dia mekanik, Pak. Oh iya mekanik saya. Taunya dari Motor topeng monyet. Benerinnya di dia semua. motor topeng monyet. Patah matanya patah, matamu lo matamu, goblok. Benerin geter ya. Monyetnya aja geter jalannya. Mekanik motor topeng monyet kan. Tapi saya sama, kadang-kadang saya suka di belakang layar kerjanya saya. Ngapain bang? Jualan kacang goreng. Sama Ubi gak? Sama ubi rebus bang. Pesan lagi naik pesan tuh. Beneran. Yang ubi ungu. Ubi ungu. Lagi tren tuh ya, lagi tren lagi tuh. Itu enggak diurut tapi sampai ungu gitu ya. Udah kagak. Kayak dikagetin Bang. Pucat jadi ungu apa ungu. Pusat kaget sampai ungu. Biasanya kalau biasanya jadi ungu tuh gara-gara naik motor terus depan ada razia. Marah sama siapa? Marah sama bapaknya? Udah pulang aja. Iya, gak usah. Udah tuh langsung ungu tuh muka tuh. Lu bisa naik motor kan lu? Hah? Bisa naik motor. Mana? Hah? Gak pernah gue liat, gak pernah gue seumur hidup gue ngeliat lu naik motor mas. Tapi gue pernah loh naik motor itu ditilang polisi. Ditilang Nah polisi. itu bukan hal Nggak, itu yang iya. istimewa. Kagak usah sombong, gak usah sombong. Ditilang polisi. Iya di Ditilang, bukan ditilang, ditegur. Mas, kenapa naik motor tuh pakai sendal? Kan kalau naik motor harus pakai sepatu ya. Iya. Kenapa naik motor pakai sendal? Kenapa naik motor nggak pakai helm? Terus saya bilang, aduh Pak gimana Pak? Saya bawa motor suruh pakai helm. Ini tangan saya megang stang nih Pak, terus saya pakai helm. Saya nggak bisa Pak bawa motor sambil pakai helm. Gitu Bang. apaan sih? Orang kalau udah mau kalau udah mau resign nyawanya ngaco. Iya, udah. Kalau udah lama lagi masuk kakak kok. Kalau tidur. Iya. Udah lagi juga resign di manusia dia. Ini mah. Resign. Udah dia kalau meninggal mah dibungkusnya nggak pakai kapan. Apa? Bubble wrap. Bunyi-bunyi bisa dipletekin dong. Iya. Dipletekin. Anjing, Tukang galinya iseng dan tukang gali petek-petekin. dalamnya mayat anjing ketek. Kayak gitu doang. Iya kadang-kadang muka gue suka diganti pakai remote. Tapi ini muka asli, Mat. Asli. Gua kira AI loh. Wah Ini asli. Oh, asli. Gua kira buatan loh. buatan. Mukanya kayak ujung sikut tuh. Anjir. Ada musiknya dong, ada musiknya dong. Ada musiknya dong di sini dong. Buka di ujung sikut gimana tuh? Ya kayak lu. Kayak nanya lu. Berarti muka gue buat adu panco dong. Sikut. Yoi tatakannya. Aduh. Nih, Bang Imau nih. Ya. Bang Imau seberapa dekatnya sama Bang Komeng? Tuh, enak ditanya sama bos. Tanya. Lu paling banyak nanya malaikat. Ya. Manrobuka dong. Robuka lu. Kalau ditanya seberapa dekat sih, Kimau sama Mamat juga sama sih ya. Kita berawal dari satu acara bareng. Kebetulan dulu waktu jebolan acara
audisi pelawak itu jurinya Bang Komeng kalau gua. Jurinya Bang Komeng. Di situ gua kenal, idola banget kan tuh. Idola semua orang lah ibaratnya Bang Komeng. Semua kalangan lah, semua kalangan. Tiba-tiba bisa main bareng sama dia, awalnya grogi banget. Awalnya grogi, lama-lama Bang Komeng lihat potensi kita berdua, akhirnya diajak syuting bareng, alhamdulillah. Yang berkesan sama Bang Komeng? Berdua. Kan dia kan kita tahu Komeng jahil banget. Iya. Super jahil. Ada yang ini gak jahilnya? Buset. Yang kagak masuk akal jahilnya. Lu dulu apa gua dulu nih? Iya lu dulu deh. Kalau gua dulu, tandanya cerita lu harus lebih bagus. Nah. Kalau cerita lu kayak tadi, gua tombak lu ya. Udah gua kasih kesempatan lu. Udah gua kasih kesempatan nih, kamera ngerekod tuh 20 detik. Udah ditombak, penjajah. Iya. Kalau ditanya pengalaman mah banyak banget, Pak. Banyak banget, dan semuanya usil. Langsung ke muka. Jenis hipnotis itu pasti disuruh tidur. Belum. Kita ini dari Persatuan Sepak Bola Lingkungan Kelurahan, disingkat perselingkuhan. Keusilan paling puncak tuh di saat menurut paling puncak di saat dia ngelepas kambing hidup di nikahan gua, Pak. Lepas kambing hidup di Kambing hidup di nikahan gua. Berapa banyak? Kambingnya 1, Pak. Cuma bener-bener bikin heboh 1 gedung, Pak. Mbak, semua didatengin untuk kambing. Bayangin gua. Di gedung gua pikir kalau di rumah gitu masih oke. Kambing hidup, Pak. Di gedung berarti kan dia bawa itu. Buset, Pak, semuanya didatengin. Cuma 1 tempat yang gak didatengin, Pak, kambing guling. Mas, saudara gua nih. Tuh kambing takut, Pak. Asli parah banget, Pak. Akhirnya ada orang penting datang ke nikahan gua, Bapak Agung Gumelar. Pak Jenderal datang, ada protokol bilang, tolong kambingnya diikat. Beneran, Pak, diikat, Pak. Diikatnya di bangku pengantin. Nggak ada yang naik gitu, Pak. Mau salaman sama gua kagak ada. Itu kambing berak lagi. Itu kambing berak, Pak. Bener-bener. Itu kambing berak. Kambingnya warna apa? Kambingnya putih. Kambingnya putih. Kambing putih pakai kacamata, ada hitamnya dikit kalau nggak salah dah. Ini dia kambing ini. Ini dia ini. Oh, itu bener parah banget, Pak. Terus dari awal akad nikah kan dia jadi saksi nih. Jadi saksi nih dia nikah nih. Salahnya gua menjadikan seorang Komeng saksi nikah. Nah, terus? Iya kan? Mertua gua kan orangnya badannya kecil. Mertua gua badannya kecil. Pakai jas kegedean. Jadi begini gua tangannya kan. Iya, hilang. Ini sebelum saya mau menikahkan, saya mau nanya, Bapak lagi sulap, kenapa? Tangannya hilang gitu ya? Kayak gitu. Emang mertua gua kecil, jasnya kegedean. Katanya kayak gitu. Aduh, Iya kan? itu acara khidmat ya. Acara khidmat, acara sakral, Pak. Iya. Udah selesai kan, ijab kabul, sah. Udah, aneh pamit ya, aneh mau ke Starbucks, ntar resepsi aneh balik lagi. Iya kan, yang dia bawa kambing tuh. Pamit dulu tuh acara akad. Oke, kedua pengantin kita berfoto menggunakan cincin kawin. Cincin kawinnya mana? Dari pihak laki nyalahin pihak cewek. Kan cincin dititipin ke pihak cewek, dari pihak cewek nyalahin pihak laki. Udah diserahin ke pihak laki sebelum acara akad. Hampir berantem, hampir cerai, baru 5 menit nikah. Mau nikah mau udah cerai aja. Udah mau berantem 2 keluarga. Untung ada nenek-nenek lagi sakit nih dari pihak cewek. Tadi kita lihat nih yang pelawak membawa kabur cincinnya. Dia ke Starbucks bawa cincin nikah gua. Sepanjang acara nggak ada cincin nikah gua. Aduh, Asli. segitu jahilnya dia. Ah, parah, Pak. Aduh, capek banget ya. Asli kacau banget ya. Kalau abang diapain tuh? Oh, iya berarti. Lanjutnya berarti ini lah. Kenapa audionya doang? Audionya doang. Kenapa Video- audionya video doang? Orangnya kagak. Pakai subtitling aja, Pak. Iya. Kalau misalnya kagak ada audionya, Pak. Dia mah ngapa-ngapa doang, Iya. bawahnya kan kasih. bawahnya dikasih. Tuh kan dituntun kan? Ke kamar mawar, Pak. Kamar mawar. Kamar mawar Papat Fatmawati. Bang, ini buat backup, Bang. Di settingin banget dia. Nemu di mana sih ini begituan? Nemu di mana? Orang dekat disusun dia bukan dilahirin. Anjir, disusun. Dirakit dia. Kayak Gundam. Gundam deh, Gundam. Rakit Gundam, nyut. Ada udah bilang ente jangan ngelawak, Man. Iya. Kan ente kan Iya. udah bilang. Gak percaya ente. Podcast ngobrol. Ngobrol, bukannya ini, Pak. Lu emang kerjaan orang tua, lu kualat lu lu. Kenapa nih? Wah, lu. Ini nggak record semua dong, Di? Nggak record semua, Bang. Oh itu. Ulang ntar pas. Ya, ulang tadi pas opening juga kena juga, Bang. Iya. Oh, ya kagak ya.
Diambil gambarnya sini pakai kamera mundur. Iya aja, keparuh mundur, objek mundur. Tapi ini kita gak cut ya. Kenapa nggak di-cut? Kenapa? Biar gimmick aja. Kenapa? Oh, biar gimmick aja nih. Sebenarnya apa yang dilakuin Didi nih sebenarnya akal-akalan doang nih. Iya, emang. Biar ada kegiatan. Biar ada kegiatan. Kerja kegiatan, paling enggak Biar bisa diem doang nih audio, ada kerjaannya. pengen di calling lagi. Ya. Biar terlihat kalau Biar terlihat. audio man, sound man tuh peran sentral gitu. Yoi, bawa Iya. tanpa gue lo gak bisa jalan. Iya, Iya. Satu-satunya profesi nggak bisa digantikan AI itu gua kayak gitu. Iya. Bener. Pengen sombong. Jadi dia Pengen ada aja sombong. dikerjain gitu. Tuh kan. Anterin lagi, Pet. Dituntun. Ntar lagi teman gua nggak mau Iya, nyasar. dituntun ya, Pet. Ayo. Ngeri kesandung soalnya. Baru ketemu gue di Taman Mini tuh ya tuh. Coba itu. Lucu banget. Mat, dah sungkem mat, tadi di mat. Suara lu dikasih suara cipang ntar. Suara lu dikasih suara cipang ntar. Di, tolong suaranya dikecilin aja pas Bang Mamat, Di. Jadi jawabnya begitu dia. Kan lu kan butuh talent nyolot kan ya ini gua bawain. Terlalu Ya, nyolot. terlalu Terlalu nyolot. nyolot. Terlalu Nyolot aja nyolot. bawaannya. Wah, ini kenapa nih? Udah mama nebeng nih gua aja ke taruh kantong. Sini mat. Masuk kantong gua. Biar dekat telepon. Tuyul. Oh sibuk banget. Iya, nih, katanya baterai sudah diganti. Gila. Kalau di main bola mah dia gelandang pengangkut air nih. Yoi. Sama ngelemparin anduk nih buat pemain. Cari Dia poin, juga cari poin iya. banget, cari poin. Acara-acara juga acara-acara CSR Bang biar bisa. Cara amal. Cari pati-pati nih. Iya. Pati asuhan. Beneran. Jadi itu dapetnya duit amal juga. Oh, kalau udah oke berarti tunggu. Tunggu. Berarti belum. Belum oke dong. Belum oke. Bisa aja dasi sepat. Udah sih sempat. Iya. Sini kata si Iya. Gua miara sepat biru, men. Kita aman-aman aja mat. Iya. Lu doang. Lu kecil di ake kaheng sih. Iya. Jangan-jangan potong kabel lu kan potong kambing. Anjir. Kabelnya kabel optik lagi. Kabel optik lu. Satu kampung nggak bisa internet. Ayo di apa lagi nih? Cabut lagi baterainya pasang lagi, cabut lagi pasang lagi gitu aja jadi lu. Iya. Padahal nggak ada solusinya sebenarnya. Padahal Nggak ada, cuma cabut. Biar kelihatan Iya. sibuk aja. Emang nggak ada. Lu kayak Udah nih. Dianterin. Anterin Pet, anterin, Pet. lu kayak bapak. Aduh. Tuh ya kan, lakban. Lu tahu bapak isi kecap ayam nggak? Kayak gitu, Pak. Udah nih. Jadi itu bapak udah mateng, dikukus lagi. Tetep aja bapau, Pak. Sampai Matengnya segitu, kagak bakal bisa mateng-mateng banget. Sini udah. Takut banget kayaknya sama Bang Kimau jauh-jauhan. Iya. Jauh-jauh lu kan tethering sama gua. Iya, tethering anjir. Oke. Mas Ando. Aduh, Pet. Tolong jaga mulut Mamat ya. Nih moodnya, kalau ngambek. Bang Mamat susah nih kalau moodnya udah hilang nih kalau kayak ini nih. Ngebangunnya lo, aduh. Dia kalau ngambek ngebut-ngebutin jempol orang. Nah ini. Benar, masalahnya jari lu jempol semua, Di. Di mood semua lu. Sampai mana tadi tuh ngobrol nih gara-gara dipet nih. Ini emang. Dia nih. Teman saya bisa ditanya nggak nih? Teman saya tolong tanya dong. Ya. Terus Bang lu nanya apa tadi? Ayo. Ya, sama. Ayo Mamat mau ditanya. Kambing. Mamat mau ditanya apa? Kambing. Kambing, kenapa kambing? Kambing. Oh, kawinan lu udah tadi kambing ya. Oh. Ya, dia nggak habis kawin dia. Mamat ini kan udah dianggap Bang Komeng tuh udah dianggap anak kan Mat ya? Oh, dia kapan? Anak anjing. Aja anak anjing. Jadi kalau ngomong sama Mamat diginiin pundaknya. Mamat kenal Bang Komeng dari kapan? Dari zaman kapan? Udah lama saya kenal sama Bang Komeng. Jadi Bang Komeng tuh sih orangnya iseng banget.
Cuman kalau Bang Kimo kan tadi kan pernah dikasih apa kambing ya? Iya. Kalau saya belum pernah dikasih kambing. Karena Kayaknya saya- barangnya bagus sih, mukanya enak banget kayaknya. Ada Iya, Mas. ini mah. Ada. Mukanya kayak barangnya bagus, Mat. Lu pakai apa sih, Mat? Lu pakai Gua nggak ikut. Lu pakai apa? Barangnya bagus banget kayaknya. Terus aja. Kalau gue belum pernah dikasih kambing sama Bang Komeng. Tapi dikasih Karena gue belum pernah nikah, jadi belum dikasih kambing. Tapi kalau masalah usil sih Bang Komeng emang rajanya. yang paling usil. Paling usil. Paling usil di Bang Wat apa? Dia pernah ngerjain pada saat lagi tik syuting. Jadi ini syuting malam nih di daerah Ragunan. Itu jam 10 malam. Bang Komeng nyuruh saya naik atas pohon kelapa nih. Mat, naik pohon kelapa, adegan di atas pohon kelapa. Ya, Bang saya nggak bisa naik Bang. Tinggi banget pohon kelapanya. Udah ntar aneh pakai tangga. Ya, diambilin tangga tuh sama Bang Komeng. Kita naik ke atas tuh. Sampai atas terus Pat, sampai ujung kita. Sampai atas kita pegangan. Kok kagak ada suaranya, sepi banget ya, nggak mana nih orang-orang. Begitu saya lihat udah kagak ada, pada bubar. Ditinggal kita di atas pohon kelapa. Tangganya? Iya kan. Tangannya di bawah. Tangan di atas begini kita bingung. Tangga. Tangga di bawah sama Bang Komeng. Ya. Gimana kita turunnya? Kita di atas kan kita ngeri apa kepala kita disangka kelapa lagi mau musang nanti. Teriak Bang Komeng. Dia jalan aja cuek. Itu malam lu Pak, bayangin aja. Gak Gua sampai tengah malam di pucuk kelapa tuh. Ada kali 30 menitan dikerjain di situ. Wow. Tuh paling iseng tuh, iseng. Emang lu nggak bisa turun gitu aja? Gak bisa lah, gak bisa nyerosot. Akhirnya ada kru yang bawain tangga, ini mah turun gitu kan. Kayak gitu, itu iseng banget itu Bang Komeng. Lu manja banget sih, Mat, kan tinggal turun doang, Mat, takut Ya, banget. manja banget. Iya. Padahal kalau turun serosot gitu jalan selangkangan. Iya. Paling baret-baret doang. Repotin kru lu. Pala dalam lah. Pohon kelapa Pak, tinggi banget Pak. Gimana turunnya? Naik aja kita susah, gimana turun? Iya. Tuh, isengnya Bang Komeng tuh. Lu pernah nggak nih sekeluarga disuruh lebaran ke rumah Bang Komeng? Lebaran, aneh di WhatsApp. Ente main ke rumahnya dong, lebaran nih, katanya gitu kan. Beneran nih Bang Haji, kan gue manggil Bang Haji kan. Beneran Bang Haji, beneran. Ya udah aneh datang hari H ya. Jangan hari H. Hari H itu untuk keluarga. Nanti ente keluarga ente aneh antepin kan kesian. H+1 besoknya aja. Bener Bang Haji ya. Gue kabarin nih mertua gue amat. Gue kabarin semua keluarga gue kan. Girang banget mertua gue. Asli mertua gue girang banget ya kan. Sampailah lebaran. Bang Haji selamat lebaran ya. Jangan lupa besok datang, kata dia kan. Siap Bang Haji. Datang nih gue besoknya nih. Mertua gue mandi dari jam 3 subuh. Parfum bukan disemprot lagi, dia nyemplung kalau perlu tuh. Dalam botolnya. Cari baju yang paling bagus. Itu baju gamisnya tuh yang ada pitanya udah kayak kado pokoknya mertua gue. Itu udah siap berangkat jam 8 pagi dengan tujuan ke Sentul nyampe jam 9. Ya kan? Nyampe dah tuh gue ke rumah dia. Masih bisa dihubungin di mobil. Bang Ane on the way Bang ya. Iya, hati-hati di jalan, ya kan? Silaturahmi itu memperpanjang umur. Cuma kalau ente nggak hati-hati, yang ada umur ente kenapa-napa. Astagfirullahaladzim. Siap. Masih bisa kontekan. Masih diangkat telepon gua. Masih aktif lah. Nyampe rumah dia. Kok sepi, ya kan? Kan rumah dia hook kan tuh. Oh, mungkin sebelah sono kali ya, pintunya dibuka ya, Mat ya. Ke sono juga sepi gitu. Gua telepon kagak diangkat. WhatsApp kagak dibalas tapi checklist 2. Tiba-tiba masuk di grup yang ada guanya, ada Bang Komengnya, grup komedian, ya kan? Dikirim foto, Ane lagi di Malang, rumah Ane dimalingin. Gua lagi mau keluarga gua di CCTV-nya kan begini kan, Bang Komeng. Mana malingin bawa keluarga lagi? Anjing dia di Malang. Dia di Malang diposting di WhatsApp, ya kan? Ane lagi di Malang, rumah Ane dimalingin. Emang kurang ajar tuh maling bawa keluarga. Aduh, keluarga gue begini aja. Maling Bang Komeng. Bang Komeng. Bang Komeng. Katanya dia di Malang, Mat. Dia di Malang, gue jadi sekeluarga. Wah, malu banget kan sama mertua gue. Masalah mertua. Iya. Masalahnya mertua gue, Mat. Ya kan? Dia begini, keluarga gue dibilang maling, Mat. Ampun dah gua. Dia kalau jahil kagak ada ujungnya. nggak ada ininya, nggak ada teganya. Apaan baik bisa dibahan jahilin. Itu dia tuh. Apaan Gua baik. kebayang dia jadi kan DPRD ya. Iya. Itu teman-temannya dijahilin gitu guys. Bisa jadi. Kagak, dia kan mau masuk kesenian, masuknya ke pertanian aja bingung deh. Jadi Nggak iya. Iya. Tapi Bang Komeng berubah nggak sekarang setelah Apa lebih wise, lebih wise. bijaksana. Iseng mah tetap iseng, lo ngobrol sama dia kaki lo angkat 1, sendal lo bisa hilang. Iya benar. Asli Pak, handphone lo geletakan bisa hilang.
Gue nggak bohong beneran. Orang kadang gue bercanda di internal gue, bang. Ente kalau usil di umroh dibales lo bang. Ah ente bikin orang takut umroh aja, ente apa aja dibales katanya gitu kan. Ente ngumpetin sendalaan ini ntar dibales di sana. Dibales apaan? Kabahnya hilang katanya gitu. Nggak bisa kayak gitu. Enggak maksud sendal ente juga hilang di sono kayak gitu ya kan. Ente jangan kayak gitu, nakut-nakutin orang katanya gitu. Sama itu kalau bawa mobil tuh, wah parah deh kalau bawa mobil. Oh iya. Saya pernah diboncengin tuh Bang Komeng. Mat ente depan. Lu kencang banget itu, digas terus. Buset saya sampai kaku tuh di mobil begini kayak Ya, kayak cicak dong, kayak cicak. Cicak gitu tuh, Ini cicak. digas terus sama Bang Komeng. Itu mau ke lokasi itu, lokasi syuting tuh. Buset begini, Bang Komeng parah banget bawa mobilnya, ya ampun. Bikin SIM-nya di bandara kali dia. Bang dia emang keren, ngomongnya keren. Ini ngomong-ngomong bandara, gue pernah hampir ditahan di bandara. Gara-gara dia? Di Padang. Sawalunto kita ada jalan-jalan ke Sawalunto bareng Bang Komeng, bareng Rudi Sipit, pelawak-pelawak lain ya kan. Ada undangan, off-airan ya kan. Terus kita dijamu nih makan durian ucok ya kan. Nih Bang, ini durian ucok nih Bang, dari Medan cuma nih lewat sini nih Bang, ke Padang nih. Wah, puas deh Mat makan. Pulanglah kita siangnya. Tiba-tiba dari banyaknya orang, banyaknya pelawak, gue yang ditahan, Pak. Pak, izin Pak, boleh buka tasnya, katanya gitu ya kan. Aduh, gue kan mikirnya kan narkoba, gue mikirnya barang tajam ya kan. Pak, mohon maaf. Kulit duren semua isinya, Masya Allah. Biji duren, kulit duren semuanya. Kena X-ray kan, kena X-ray. Anjing Pak, biji duren, kulit duren, sampah duren semua di situ Pak. Anjing kapan masukinnya dalam hati gue ya kan? Kapan masukinnya? Ketahan gue di bandara Pak. Untung kagak telat maksudnya datangnya jauh-jauh jam kan. Kalau enggak udah ketinggalan pesawat gua. Iya itu. Gila Mat, bener-bener bisa masuk sampah duren Mat. Bener-bener ya dia. Banget itu. Orang aja sampai makan itu tuh, makan pelet ikan digoreng ya. Gue nonton kan tuh sampai dimakan. Niat Pak, dia niat Pak. Niat loh. Dia kalau dia tuh nggak ada kamera Pak, tanpa ada kamera, tanpa ada apapun, memang pada dasarnya emang iseng Emang banget. iseng banget. Nggak perlu kamera buat ngisengin orang. Kita pernah lagi jalan-jalan ke Bali nih. Kali ini rame-ramean Pak, hampir 20 orangan, ada Ajul Jiung yang kayak Benyamin. Ya kan? Kita jalan-jalan tuh ke Bali. Wah, aneh dari Krishna nih. Katanya gitu ya kan, dari Krishna nih. Oleh-oleh tuh ya? Dibawain oleh-oleh nih. Rapi Pak, bawa kardus Krishna, dibalut pakai selotip Krishna semua. Nih dapat nih ya, alhamdulillah ya. Yang dikerjain tuh ada 3 orang, Ajul Jiung, siapa lagi lupa ya kan, Bedung. Bener-bener dibawa sampai rumah. Dibawa sampai rumah serapi itu. Isinya pasti buka di WhatsApp di grup rame-rame. Komeng anjing, sampah gue bawa dari Bali. Gue bawa sampah dari Bali. Bener-bener sampah Pak. Bener-bener sampah. Bener-bener sampah, buset. Dari Bali bawa sampah doang Pak. Oleh-olehnya. Yang lain bawa oleh bener pada beli kan, dia ngerasa nggak usah beli dong. Udah ada, gue ngapain beli oleh-oleh lagi. Udah dikasih Bang Komeng kan, katanya anjing bawa sampah dari Bali. Lu capek gak sih digitu sama Komeng mulu? Disengin Komeng capek gak? Percaya atau enggak ya, ini satu kebanggaan tau. Seorang komedian diisengin sama idolanya. Jadi menurut gue ya gue kebanggaan aja. Jadi satu kenangan buat seorang legend bisa ngerjain kita gitu. Jadi cerita tersendiri ya. Dari cerita. Saya juga pernah kayak gini nih. Oh lo pernah? Oke. Nah, Lanjut jadi- gimana? Belum Pak, belum. Gantian. Ada orang dapat bencana ngiri. Orang dikerjain gak mau kalah. Ada aja cerita lo. Orang prestasi lu ngiri, orang bencana ngiri. Jadi waktu syuting kan Bang Komeng udah datang duluan nih. Udah duluan datang, kita datang dikasih sepatu kita sama dia. Mat nih sepatu buat ente. Dibungkus pakai kertas ini sama Bang Komeng. Oh makasih Bang, kita ambil masukin tas dong. Nggak tahu itu sepatu siapa. Itu sepatu yang punya rumah itu. dia nyariin sepatu. Ada logo saya nggak? Nanya sama kru sama. Ada logo saya nggak? Nggak ada. Nggak taunya itu sepatu. Sepatu yang punya rumah. Niat banget itu dia. Dia udah seneng banget nih dari Bang Komeng kan. Mat, rumah sepatu. Dia rapi kalau ngerjain orang rapi. Yang masih kejadian di Bali ya, masih di Bali kita rame-rame ada Bedu ya kan. Bedu main jet ski. Kita di Nusa Penida apa di Teluk Benua. Main water sport kan, namanya di Bohirin ada bosnya kan. Main water sport setelah kalian. Ada kasih roti-rotian. Keren dia Pak. Pakai pisau kecil ya kan, dapat dari mana gue nggak tahu. Itu roti dibuka, dikeluarin, dipotong dikit tengahnya, dikasih sunscreen. Wih. Trot, banyak banget Pak.
Ditutupnya bisa rapi, gue nggak tahu pakai apaan tuh ya kan. Udah apes-apesan aja siapa yang makan kan. Cuma beberapa orang yang ngelihat kayak gue, untung gue ngelihat. Oh, kelihatan. Yang apes bedu. Aduh. Dari banyaknya roti yang dimakan yang itu. Iya. Seru ya main jet ski ya, nyom. Aneh tadi sampai begini tadi, sampai apaan dok kayak gitu. Aduh, Sampai lengket di mulut. Pada ketawa. Aduh. Makan sunscreen banyak banget, Pak. Ya Itu dari siang sampai malam mulutnya masih berminyak, Pak, begini aja. Gila ya dia. Si bedok tapi begini. Anjing rapi banget ini orang sumpah. Sindikatnya rapi banget. Tapi Bang Komeng juga orangnya perhatian loh. Dia walaupun begitu dia perhatian. Dia kalau setiap syuting tuh saya selalu dikasih vitamin sama dia. Asli nih, dia nggak ngerjain, nih Mat biar sehat loh. Sama rokok, jadi tuh saya rokok dijaten sama dia tuh. Sebungkus. Karena pernah pengalaman kita waktu awal-awal syuting sama dia, nggak awal-awal sih, maksudnya udah pertengahan syuting. Jadi saya kan ngerokok nih, lagi mutik. Saya matiin, saya puntung, saya matiin. Bang Komeng liat marah-marah. Lu syuting sama gue udah berepisode-episode, rokok puntung masih disimpan aja lu sama dia. Apa, masih disimpan aja. Akhirnya tuh gue dibeliin sebungkus tiap hari. Cuma gara-gara dia ngeliat saya ngerokok, saya matiin puntungnya, marah dia. Itu mau pengen cepet lu mati, Mat. Bukan bahaya sama lu. Iya sih. Karena dibeliin mulu ya. Biar lu kena ispa. Iya benar. Juga ada baik. Ya benar. Kalau generasi komedian yang sekarang kan orang melihatnya lebih banyak ke Stand up komedi. Iya, kan. Komika itulah. Ya. Karena mereka juga bikin punchline-nya tuh kekinian. Benar. Deket banget sama relate sama kehidupan mereka sendiri dan anak sekarang. Ya. Setuju. Kalau dari Kimau sendiri kan bikin tulisan sendiri, bikin segala macam sendiri. Sebenarnya pengen nggak sih bikin kayak apa ya, wadah yang isunya komika-komika juga yang lu yang bikin gitu, bukan yang lain. Secara organisasi, bener, karena kan bener. lu udah ada. Sebenarnya kalau komedian udah ada organisasi PASKI kan ya, Persatuan Artis Seniman Komedi Indonesia. Cuma ya ironisnya PASKI itu didominasi sama seniman-seniman yang bisa dibilang senior banget lah. Legend-legend lah isinya ya kan. Ya. Nah itu dia yang sedihnya kaum muda, anak-anak Gen Z itu ngerasa kayak menjadi pelawak itu terlalu tradisional, old school. Ya. Maunya gue disebutnya komika. Oh iya betul. Maunya gue disebutnya just komika aja. Iya. Tapi kalau disebut pelawak itu kayaknya berat banget dan mereka ngerasa old school banget, jadul banget. Jadi Indonesia di PASKI itu jarang banget komedian muda. Jarang banget komedian muda, jarang banget. Kalaupun misalnya disebut yang muda itu paling yang baru masuk Umi. Umi. Itu baru masuk dia. Baru. Sebenarnya nggak baru masuk juga karena dia bukan stand up komedian. Lebih fokus ke acara lawak ya. Betul. Bukan mau nggak mau ya. Tapi ya Umi senangnya dia masih mau membantu PASKI dan PASKI pun selalu mensupport karir-karir Umi kayak gitu. Iya. Kalau kita ngeliat kan memang si stand up komedi ini secara komunitas kuat banget kan. Betul, kuat banget. Mereka mainnya di komunitas. Betul. Kalau kita ngeliat kan zaman-zaman dulu lawaknya adalah banyak kan trio. Nah, sekarang kan sudah mulai TV play gitu. Sekarang kan sudah mulai makin bergeser nih akhirnya stand up komedi kan gitu. Sama banyak platform tersendiri gitu ya, banyak TikTok sendiri, mereka bikin komunitas terus bikin platform sendiri, channel sendiri. Tapi Bang Kimau ada keinginan misalnya gue coba sekali-kali gue mau open mic gitu atau lu bikin kan kemarin Mens Rea heboh tuh, lu ada rencana, gue coba kayak gitu, ada rencana gitu. Kalau bercita-cita ya, gue bercita-cita kan gue sekarang punya grup ya. Gue tetap berusaha, walaupun sekarang eranya komika, tapi gue punya grup seneng banget yang punya visi misi, kita tetap berjuang di garis pure komedian. Pure lawak, ada Vidi Bule, ada Ranggi. Ya kan, dua teman gue menurut gue anggap satu frekuensi nih kita. Kita tetap respect kemana komika. Kita pun belajar teknik-teknik stand up komedi. Betul, kita respect sama mereka dengan cara tetap bergaul, berteman, saling sapa. Cuma kalau ditanya keinginan, sekarang kan eranya podcast, kayak sekarang pun podcast. Makanya grup lawak gue atau grup komedi gue, Ranggi gue sama Bule itu bikin podcast juga. Nah, pengennya sih ya gitu ada off air-nya lah. Off air skala besarnya. Mana penonton datang bikin IP lah ya, ada punya IP sendiri. Bener, kayak gitu. Walaupun kita bukan seorang komika, kita cuma sekedar komedian aja, tapi kita bisa bikin acara sebesar Panji. Bisa bikin acara kayak gitu. Ya kan Bang Kimau juga kan basicnya backgroundnya juga penulis kan? Benar. Kalau nulis sama ngelawak duluan yang mana?
Kalau ditanya nulis mana ngelawak mana, karena duluan kecebur di dunia audisi pelawak waktu itu ya kan, ngelawak dulu. Oh, ngelawak dulu. Tapi kan lawak zaman dulu bener-bener sebenarnya kita masih awam banget. Tolong gue punya teman Ranggi. Ranggi itu anak Sanggar Ananda, Aditya Gumai. Iya, Aditya Gumai. Iya. Jadi gue dikasih tahu pakam-pakam lawak. Yang ngajarin gue ngelawak sebenarnya Ranggi. Oke. Cuma dari dulu memang gue mengidolakan role model gue ada Olga sama Bang Komeng. Olga sama Jadi itu idola gue tuh. Jadi referensi lawak gue dari dia. Diksi-diksi gue, celetukan gue kayak dia, kayak gitu. Makanya gue salut sama komika zaman sekarang, diksinya banyak banget. Betul. Parah. Bener. Makanya keren banget. Karena mereka riset Riset sendiri. Iya, karena kan kalau komik itu harus nulis kan. Bener. Jadi mereka diksinya memang harus banyak. Iya. Kalau abang duluan mana nih? Kalau dia duluan mana dia? Duluan mana dia? Duluan mana lu? Duluan mana? Mau lah kayaknya sih. Duluan apaan? Duluan Duluan Hima katanya bang. Iya duluan, lu katanya. Lu duluan mana? Lu nulis juga nggak lu nulis? Oh, kalau nulis enggak. Kalau untuk Lu di warung nulis mulu, nulis dulu po. Katanya. Itu lebih ke bon. Nulis bon. Tulis aja dulu, katanya lu biasa gitu loh. Tulis dulu po. Duluan Bang Kimau. Kalau untuk lawak ya, dia tuh udah bikin grup udah lama. Apa Kimau ya? Itu kita ketemu waktu di Komeng Acakadul. Iya. Ketemu di Komeng Acakadul. Oh, komik Acakadul. Lu mah lebih awal ketemu lu Bang Komeng lu diajak syuting sama siapa cuma? Darce. Oh, orang PH maksudnya. PH. Jadi ya. Darce itu. Darce PD. PD Project. Oh. Iya. So, awalnya Pilih itu project. dia. Oh iya. Awalnya kita main tuh cuman 3 scene doang. Mat main sini 3 scene, main 3 scene. Begitu selesai Bang Rudi manggil. Mat, ente ntar main lagi ya? Ya bang, kita masih nggak tahu kan kita waktu itu kan callingan cuma 3 scene doang. Waktunya besok kita datang ke lokasi tuh di calling sama unit, dikasih naskah tuh, brek. Saya lihat Mamat Gele banyak banget di sini. Mamat Gele lagi. Saya tanya, Bar, ini kok banyak banget nih. Ya Bang Komeng suka sama lu katanya. Gitu. Ya, alhamdulillah rezeki kan sampai sekarang bisa dikenal orang itu karena saya main sama Bang Komeng. Tapi sampai sekarang masih ketemu sama Bang Komeng. Paling kalau acara paski. Oh, acara pasti. Paski ketemu sama dia. Ini Bang Komeng lagi orangnya tipikal concern ya, totalitas. Kalau dia lagi berkecimpung di politik, Dia ke politik. iya dia fokus. Padahal sah-sah aja bisa-bisa aja ngambil. Cuma dia nggak mau di mata masyarakat. Ambil dua-duanya. Ambil dua-duanya. Komeng sampai politik pun dilawakin. Nggak maunya begitu mungkin. Iya betul. Dia mau fokus kali ya. Mau fokus. Gitu. Salut sih. Hebat. Tapi kalau misalnya ditawarin nih, misalnya dari Paski tiba-tiba harus masuk ke dunia Gen Z gitu ya. Bikin, ya tadi kan ngelawak bareng di podcast gitu. Ada beberapa cara yang lain selain cara-cara yang Gen Z sekarang lakuin kan. Benar. Mereka open mic dan segala macam. Betul. Podcast di OPR menurut gue sih gokil ya. Iya. Tapi juga lucu. Tapi udah ada juga channel kalau- dong. Kenapa? Channel Itu YouTube. udah ada channel. Channel YouTube ada, walaupun kita baru sebulan 2 bulan ada channel YouTube. Nah, dan sekarang lagi bisa dibilang kan sekarang nih Bule lagi naik, teman gue nih, Vidi Bule lagi naik. Lagi nih. naik. Iya, lagi Ada di naik. mana-mana Ada nih di gue lihat ya. mana-mana dia. Itu ada power of clipper. Iya benar. Zaman bener. sekarang. Sekarang Makanya zaman kalau bisa nih clipper. nyolot nih podcast nih bikin clipper Saya nih. ntar kita bikin Jangan clipper. clipper nanti kita Asli bikinin clipper apalagi zaman AI ada auto clipper kayak gitu ya, Iya, bukan iya. endorse nih ya, apapun Auto gitu clipper, ya. Iya emang bener-bener sih. Nyebar jala aja Nyebar dulu, jala aja, biar bener. katanya punya akun siapa. Cuma Bener. kan ibaratnya ada nongol mulu mukanya. Kayak Vidi Bule kan karena clipper itu banyak kan. Jadi mukanya nongol terus, orang nyebar jala. Jadi ya itu, makanya gue berharap memanfaatkan momentum temen gue itu naik. Vidi Bule, ya bisa mudah-mudahan bisa ngangkat gua Ranggi juga. Karena dulu yang ngangkat derajatnya Bule juga gua. Bule nganggur dulu, itu gua ajak Dia cerita nulis. tuh. Oh, Dia cerita tuh, makanya sempat kemarin cerita. dia Iya. gue pernah jadi penulis. Iya, gua ajak dia nulis nih orang nih. Nulisnya lah sama gue, di acara mana? Di acara asal gua ajak, di Juragan 11 gua ajak, kayak gitu. Sampai akhirnya gue percaya sama lu. Cuma bahasanya nggak asal romantis itu ya. Iya, Lu iya. bikin ide dah, mumpung ada penulis yang mundur nih. Ya kan, lu nulis sendiri bisa. Walaupun dari orang TV-nya, bagi mau aja dah, yang ini kan. Tapi setidaknya itu bagian dari ikhtiar Bule. Ya lo memberikan kesempatan Memberikan lah kepada kesempatan. si Bule, Vidi Kayak Bule gitu. lah. Keren dia bisa bilang serba bisa. Iya sih. Dia bisa kapan aja dan di harga berapa aja. Oh iya. Bener. Iya, itu Bule. Kayaknya memang sekarang itu Asli. memang hidupnya lagi survival mode Iya. ya. Bener. Serba Survival bisa mode dia. ya. Bisa kapan saja dan bisa berapa aja. Lu adanya berapa? Ya udah. Iya. Iya benar. Bener. Bapak mau ditanya lagi? Mau tanya lagi Pak. Ya pokoknya ini Bang Kimau juga nih, saya deket sama Bang Kimau.
Ini luar biasa karena nih. lagi deket. Lagi deket. Ya, Kalau lagi jauh? Jadi kekosongan saya nih ngisi Bang Gimo. Mot lu ngapain Mot? Nganggur nih, dia tuh suka ngasih job saya nih. Kayak MC waktu itu ya, di mana di Bogor. Jadi ini benar-benar nih teman luar biasa. Terus gimana cuma bisa jadi MC, mau jadi LC nggak bisa. Aja. Siapa yang mau Jadi ngambil? Els. Agak keriput susah Iya, ya. di panggungnya juga sakit, Pak. Aduh, lu masuk semua nih. Orang udah habis 3 Loki juga nggak bakal cakep loh. Kalau mau Mamat rencananya ke depannya mau ngapain? Depannya gitu mau. Kedepannya ngapain? Ngerokok dulu. Bikin ada platform, sini. bikin platform, ke depan mau rokok lagi. Iya, ke depan ngerokok, masuk lagi ke dalam tapi ntar ya. Di depan aja loh. Ya paling ke depannya sih ya kita ngikutin alur aja sih saya. Wah, Gak mau terlalu harus begini. Karena kan kadang-kadang kalau kita jalan, kita pengen begini nih nggak kesampaian. Kan akhirnya kan kita jadi menyalahkan diri sendiri. Makanya ngikutin aliran aja, alur gitu. Rezeki udah ada yang Febian ya. Ada. Ya, Rizky, baby. Rezeki Iya, Febian. Iya. Rezeki Febian. Sama Rido. Sama Rido. Rizky udah ada yang Ridho. Udah ada yang Rido. Rizky Tuhan yang ngatur. Sama Sule yang ngatur. Kan bapaknya. Iya, bapaknya. Biarin aja. Kejadian loh, bapaknya bener. Ya kalau hidup tuh jalanin aja. Kalau lari capek. Iya bener juga. Nongkrong pegel, ya udah. Nah, gue kemarin ngeliat ini nih. Kemarin kan ada yang viral tuh Bang Kimau. Bener. Yang orang negor pengendara Ya, ngerokok. motor yang ngerokok. Gue Ya. sempat ngeliat komen lu tuh. Lu merasakan, lu boleh negor tapi jangan kayak gitu dong negornya. Iya. Gitu. Kan ada kan di komen kan ada yang pro dan kontra dan dengan cerita. Nah, itu gimana ceritanya sih itu? Gue orang Indonesia banget kali pada saat video itu ya. Gue melihat seorang konten kreator kok punya seniat itu. Sedangkan orang yang direkamnya itu kan gak ada effort apa-apa ya. Iya. Dia gak tahu bakal dikontenin. Dia cuma sekedar ikhlas mengajak anak istrinya jalan-jalan. Iya. Ya Sambil kan? ngerokok, Sambil ngerokok, ya kan mungkin memang cara didiknya juga salah. Tapi gue tidak membenarkan juga di komentar gue itu ya kan. Iya. Cuma ini gue melihat ini orang konten kreatornya pasti dia effort kan dari rumah gue jadi bikin konten. Iya, emang sengaja semua nyari. rokok akan gue kontenin. Nah, gue melihat dia ada kata-kata dia yang agak ya bisa dibilang ya intimidasi. Terus kata-kata dia yang memang sengaja bikin biar orang panas, biar konten dia rame. Itu aja yang gue kasihan. Dan gue ngelihatnya tuh sisi orang budaya timur gue ada anak kecil itu loh. Iya, betul. Walaupun merokok di depan anak kecil juga nggak baik untuk kesehatan ya. Tapi Cuma kan bentak-bentak dia juga salah. bentak itu anak kecil di depan anak kecil. depan anak kecil, bentak-bentak. Sedangkan itu seorang konten kreatornya kan happy. Wah, bagus dia ngamuk. Memang Nah, itu yang dicari sebenarnya. yang kan, ada di sama dia. pikiran gue saat itu sih gitu. Sampai sebegitunya ya orang merokok. Iya, soalnya komennya banyak banget tuh. Iya. Oh, banyak, udah Bang. Bang Kimau nih. Serang. Gue bacain tuh satu-satu. Kan banyak yang nyerang, Pak. Banyak Iya, yang nyerang, Bang. sampai di Kimau DM, nyerang, woi, di Duta DM, Rokok woi, Duta Indonesia. gitu tuh. Gitu, lebih ke cara adab aja ya. Iya, sebenarnya kalau gue kan. lebih adab aja, gue cara memandang negornya ini. gimana. Cara negor sama ketika lu ada anak kecil harus ngomongnya kayak gimana. Soalnya dia betul. cara dia negor itu ada anak kecilnya. Kecilnya. Ya dia juga salah sih pengendara motor itu. Konten-konten dia yang sebelumnya tuh gue support, keren maksudnya Cuman bagus yang ini lah. enggak nih. Kali yang ini Yang kok ini. gue perhatiin kok beda nih. Lu malah mencari kata-kata lu biar panjang nih. Iya, betul. Yang harusnya cuma sekedar bang jangan bang ya udah kelar. Aman ya Bang ya, aman. Lu ya. nyiram lu kayak gitu nyiram air. Itu dia memprovokasi harusnya. Ya berprovokasi maksudnya. Sebenarnya memang tidak membenarkan ngerokok Benar, di motor, gua nggak salah, membenarkan. iya. Cuman cara negornya Cara, aja. cara. Kan. Itu kalau kayak gitu Sepakat. bisa kena pasal nggak sih itu? Apa? Itu kalau kayak gitu bisa kena pasal nggak? Ya Bisa perlakuan lu tidak pasal minggu, menyenangkan. pasal minggu. Lu jalan-jalan ke sana dah, jalan-jalan biar bilang cakep. Jalan-jalan pasal minggu, cakep gitu. Sana lu. Pasal minggu sana. Gua orang pasar minggu kagak cakep. Ya lu nggak jalan-jalan, lu kan netep di situ. Iya. Kalau jalan-jalan cakep, kalau netep jelek. Netep di pasal minggu jelek. Gitu. Makanya kalau mau cakep jalan-jalan, jangan netep. Iya, sekarang kalau mau viral tuh kayaknya Iya, benar. Harus cari melakukan cari hal-hal yang formulanya yang di iya, luar nalar di kan. luar gitu. nalar, Cari benar. emosi, apa sih yang dikejar tuh Emosi, emosi, gosip, berantem. perceraian. Itu kan Anjir jadi itu viral aneh ya. Indonesia nih. Asli kayak gitu. Lu suka ngerokok di motor kali lu? Enggak, Rokok di motor lu biasaan. Boleh. kagak. Gak apa-apa, kagak Bang. Sebenarnya tuh dilarang rokok orang masalahnya naik motor pakai jaketnya parasut semua Bang. Kalau kena bara ya orang pasti bolong. Takutnya bolong. Oh iya pernah dulu ngerokok dibuang sembarangan. Iya iya. Kena orang. Oh, waduh. mau boncengin dia ngerokok kan. Gue lihat tuh, "Bang, matiin rokoknya." Kalau orangnya kecil sih kan masih bisa gue lawan. Kalau orangnya gede kan, "Bang, matiin rokoknya." Gue matiin dulu. Jadi dia ngomong gitu ya. Saya matiin dia. Ya, Nah, kalau orangnya gede gue berantem, dengan gue berantem sama lu.
Daripada gue berantem sama orangnya. Tapi pernah diboncengin motor sama temennya, temen badannya gede banget sih di belakang pegangin begini sambil ngerokok. Domelin itu temen saya yang bawa motor. Kenapa? Pak itu anaknya dia diajarin ngerokok dong katanya di belakang. Lu dikira anak lu. Makanya, anak kecil kali badan gua. Pak itu anaknya ngerokok di belakang. Gua diem Padahal kan muka gua tua padahal. Coba pas dilihat. Lu kan tua kan karena faktor topi. Coba lu buka dah. Tuh kan. Tuh. Ini kayak bayi Switsa, lu bayi Switsa. Ini kayak bayi Switsa. Switsa anjir. Lu tau lah Bang Switsa kan bayi yang ada ini bayi Switsa. Bener. Iya bener. Gue nonton di Baby Bus juga ada tuh bayi yang ada rambut depannya doang tuh. Baby-nya juga lihat tuh. Kerutannya lihat. Lihat kerutannya. Kayak lambang wifi. Kerutan jadi kayak lambang wifi. Kerutannya lambang wifi. Bisa tethering nih orang nih. Di jidat lu. Pakai lagi mata. Banyak lawan. Iya. Kalau ke depannya nih generasi komedian ini ke generasi pelawak pokoknya yang ada di Paski itu kira-kira nih arahnya kemana sih? Apakah mengikuti platform? Yang pasti kan juga harus ngikutin algoritma dan segala macam ya. Kalau main di di channel gitu. Tapi kalau di TV juga kan agak kesulitan, harus viral dulu baru dipanggil Asli. TV Pak. Bener. Sekarang. Iya kayak benar. gitu. Harus banyak dulu followernya tuh. Nah, Makanya kita itu juga. memanfaatkan Clipper ini, memanfaatkan tayangan-tayangan Clipper. Sekarang kan orang udah kadang nonton video panjangnya kan Iya, agak males. males ya kan. Pengen intisarinya aja kalau Yes. ibarat buku kan. Iya. Dengan adanya Clipper itu kan 5 top Kimau, 5 top Pidi Bule, 5 top Mamat. Orang kan pengen instan-instan Iya, kayak gitu betul, ya kan. betul. Nah kayaknya itu bisa jadi potensi kayak ini 5 top tamu nyolot atau Nah, 5 bisa top tuh, kayak bener, gitu. bener. Top 5 tamu nyolot yang gimana. Zaman sekarang orang pengen nonton itunya doang tuh biasanya. Yes. Dia nggak mau podcast yang 1 jam malah. Iya, Iya, yang penting iya. pick-picknya di mana, yang seru-serunya di mana, makanya kayak gitu. Makanya gue sebagai komedian juga yang masih berjuang, mungkin menciptakan pasar sendiri udah mulai harus kita pikirkan deh kayak gitu. Iya, pasti harus punya channel lah paling enggak. Iya. Dan dikenal Maksudnya orang karena pasti bukannya mau Iya. membedakan kan Genre. genre lain ya. Maksudnya kita udah lihat formulanya si stand up ini udah bisa nih. Wah, Benar. ya Dengan kenapa komunitasnya. Jangan gengsi gitu ya. Udah kita contek aja Betul, sebenarnya betul, gitu caranya gitu kan gitu. Betul, kan. betul. Harusnya bisa sesolid itu. Asli, harusnya. betul. Karena kan Karena- komedian kita juga jago-jago menurut gue makanya. Takutnya komedian tuh bisa punah. Itu bener. itu bisa punah. karena kan sekarang didominasi komika, isinya juga semua yang ada di podcast itu semuanya komika, Pak. Ya itu, Kreatifnya segala maksudnya macam, maksud gua. Secara ekosistem mereka udah ngejaga itu sendiri. Iya, gitu. Jadi mereka lingkaran punya- uangnya di situ-situ lagi kan. Di podcast ini undang ini. Udah muter aja. Lu harus ikut acara-acara Paski, banyak di situ seniman-seniman legend-legend yang udah berumur ya. Lu harus juga ikut acara teman-teman stand up Indo. Itu obrolannya tuh beda jauh, Pak. Beneran deh. Lu datang ke anak stand up Indo ya kan yang udah sukses ketemu siapa aja Diki Divi, Arafah. Obrolannya aduh, bayar pajak berapa kemarin? Keren omongannya. Ketemu di Paski. Darah lu berapa sekarang? Kolesterol lu berapa? Kolesterol lu berapa? Iya. Oh iya. Jadi tuh bener-bener ironi, bener-bener di stand up itu tuh obrolannya, aduh gua mau syuting lagi deh di sini nih. Sedangkan di teman-teman Paski yang senior-senior tuh udah nggak dikasih lahan sama TV, Iya. nggak di digital juga mereka kurang di booster, jadi Iya. kesian aja. Maksudnya gua tuh ada ketakutan, aduh jangan sampai deh. Jangan sampai bener-bener. Ini punah, Paski ini punah, padahal Paski ini bagus banget, wadah yang keren banget buat melestarikan komedi di Indonesia kayak gitu. Iya. Kalau di zamannya gue tuh, gue dengerin komedi pakai kaset, Pak. Nah, Jadi dulu ada almarhum Jojon dan segala macam, mereka bikin Jakarta. pakai kaset dan segala macam, bergeser ke sini terus di TV, ada play sampai komedi, sampai kuis aja dibikin komedi gitu maksud gue. Dan setelah ini masuk ke era komika. Hilang. Betul. Kenapa nggak bertahan? Menurut gue sih harus ada cara yang Betul. lebih apa ya? Betul. Lebih masif gitu. Gak cuma satu orang yang ngelakuin kayak lu mau gitu. Semua komedian harus ngelakuin dengan channelnya sendiri. Apa karena ada star syndrome di itu nggak sih di senior itu? Kemungkinan. Bisa jadi. Gue tuh dulu sempat bentuk ikhtiar gue menciptakan komedian-komedian muda tuh. Dulu gue di Global TV punya acara namanya Teater Tawa. Acara Iya, lenong iya. bocah. Iya. Pemainnya tuh anak-anak. Umi lahir di situ. Iya, kok nggak manis ya? Kenapa ya? Oh, lidah kamu kapalan. Umi Kuari. Umi Kuari lahir di situ. Dia pemain lenong. Itu acara sama gue Nino yang ya itu ya? itu acara full naskah dari gue. Gue yang bikin. 70% naskah, 30% improv konsepnya.
Jadi bahan-bahan yang dibawa Umi sekarang itu kadang anjing bahan gue aja masih apa aja nih. Bahan gue zaman dulu. Kadang kayak gitu. Itu bentuk ikhtiar gue kerjasama sama Aditya Gumai bikin acara Lenong Bocah versi sketsa panggung. Cuma dengan gaya yang lebih kekinian. Lahirlah Umi dan Dava Arik itu yang sekarang konten kreator. Di situ gue bergening. Oke, gue tulisin tapi gue mau dong main. Ya. Gue pengen main dong, jadi gue jadi dalangnya. Ibaratnya partonya gue. Partonya. Karena gue agak-agak sedikit uring-uringan sama orang Global TV zaman dulu nih ya. Gue jebolan acara SMN, acara RCTI, ya kan. Tapi nggak pernah dipanggil Global TV, kayak gitu. Parah. Lu parah. Lu semua nih. Global TV. Parah. Nih, ini yang lu panggil Naruto, yang lu panggil SpongeBob, yang lu panggil Gigi Bule. Ada Mimin yang bawa ke Global TV itu gua. Dulu gua bikin program sama Mbak Ai. Oh, tahu. Tri Ayu Noviani ya kan? Iya. Acaranya kan bikin dummy sama Kang Edi juga ya kan? Grup gerbang jebolan RCTI SMN ya. Iya, bikin dummy yuk. Oke, gua tulisin niat banget gua, bikinlah dummy kita. Mbak, aku mau kenalin satu pemain cewek nih, Mbak. Lucu namanya Mimin. Oh boleh. Main bareng ya, bikinlah kita dummy tuh. Namanya EKTP, kejadian tempat perkara, ya kan. Dibikin sama Mbak Ai sama gua, maka ada Kang Edinya kan, ya kan. Bikin, nggak ada kabarnya. Mimin yang di calling sketsa tawa, kagak lewat gua lagi. Lu sketsa tawa dia. Anjing Mimin nongol mulu, gua juga kagak nongol. Anjing itu gue yang bawa Mimin di Global TV. Itu Mimin gue yang bawa, Mimin masuk TV di Global TV itu gue. Mimin yang gue bawa tuh gue. Sampai sekarang dia jadi artis, orang taunya dia artis Global TV Mimin. Sketsa tawa apa aja Mimin, itu Mimin yang bawa gue. Yang kenalin ke orang Global TV, Mbak ini pelawak baru nih Mbak, keren nih Mbak. Wah Mimin dijamin dah ceplos-ceplos bener-bener. Kitanya kagak di calling. Kali lu salahin. Dia punya Kang Edi. Punya Kang Edi. Iya. Mimin lagi anjir. Kitanya kagak jelas belum ada kabar. Makanya lu jangan mengikrarkan lu di belakang layar. Iya. Kayak gitu. Jadinya di belakang layar aja dia yang nulis. Miminnya dia yang naik gitu mungkin ya. Makanya udah effort banget lagi nulis bikin segala. Begadang tuh bikin nulisnya. Bagus tuh konsepnya saat itu padahal tuh waktu itu. Kenapa? Tolong ngajak ngobrol teman saya. Nyimak. Mamat jam 8 jadwal angin duduk ya. Dia ada jadwal angin duduknya di jadwalnya dia. Boleh tuh bikin lagi tuh teater tawa tuh keren banget. Udah waktu itu dibikin. Sekarang kayak acara panggungan gitu kalau gua melihat ya belum pada dasarnya kan dunia itu bakal muter-muter lagi kan ya. Bakal kuis ditinggal balik lagi ke kuis, ya kan game show ditinggal balik lagi ke game show. Mungkin panggungan bakal balik lagi, cuma kayak belum eranya sekarang. Sekarang belum eranya. Tapi apa yang membuat menurut lu Bang Kimau yang membuat TV sekarang menjadi turun pamornya? TV menjadi turun pamor balik lagi kan amunisi bahan bakar TV kan iklan ya. Betul. Iklan sekarang platformnya orang bisa di mana aja. Bener. Mamat dapat endorse iklan obat nyamuk kunyah Mat ya. Obat nyamuk. Ini dia. Tuh, saya aja mati apalagi nyamuk. Saya aja mati gak ada nyamuk lagi. Obat nyamuk saya aja mati gimana nyamuk. Gitu. Iklannya begitu dia. Obat nyamuk dikunyah sama Mamat, nyam. Tuh kan, saya aja mati apalagi nyamuk. Bener juga. Bener. Iklannya ini kan Mas. Tapi TV bukan hanya turun pamornya aja sih. Iya. Turun harganya juga. Kemarin saya beli TV murah soalnya. Oh iya. Turun dikit kali Bang ya, udah gak kelihatan nih mukanya. Iya. Kalau menurut gue Ada nomor Asnawi nggak? Nomor telepon Asnawi. Mau apa ini? Pengen sliding leher. Tolong download itu dong, ini suara jangkrik. Jadi pas Mamat ini kita nggak ngasih tahu. Suara jangkrik sepi. Lu sliding lo leher lo. Lu dobrak lo iga lu ntar tuh. Digobrak iga gimana bro? Jebol. Emang gue pager gue. Udah mendingan lo treadmill lagi nih mainan hamster. Ya aja. Treadmill Kelar-kelar dong. Kagak kelar-kelar, beneran aja tuh. Aduh. Nah, kalau Bang Kimau dibaca algoritma buat bikin konten tuh lu punya cara sendiri atau udah gue coba gitu. Udah gue clipper aja gitu. Clipper aja gitu. Kalau di podcast ya lucu nih, ada gua, ada Ranggi, ada Bule. Gua tipikal yang preparation. Gua tuh tipikal konseptor kan. Jadi kalau bikin apaan aja tuh gua harus prepare dulu. Kayak mau podcast kayak misalnya kita kayak sama kayak tim lu pada nih, menurut gua nyolot keren.
udah terkonsep ya kan. Di Ranggi itu bagian penyedia sumber daya elektronik. Oh, Dia punya alat ya. alat. Iya. Nah, karena Ranggi seorang konten kreator murni dia, ya kan. Nah, di Bule tuh bener-bener udah nggak mau diajak konsep. Udah gimana ya gue aja ntar kayak gitu. Ya, kemarin Improv gue udah ngalamin sama dia bagian improvnya, bagian Gila improvnya dia. gitu. Gak pernah baca skrip emang dia. Nggak baca skrip, sampai nggak ada plus minusnya. Iya. Kita butuh kejutan-kejutan, Betul. kayak gitu. Cuma Iya. kalau di saat dia lagi ngablu, moodnya jelek, ya udah jadi susah. Diam, iya. Diem, jadi akhirnya dia diem, kayak gitu. Jadi lucunya Vidi Bule itu kalau di konten orang, di Vincent, di Desta, wah dia semangat, tang. Tapi untuk ngegendong temen belum bisa. Oh. Ngegendong temen saya. Makanya dia selalu sama Andre, sama Ender, Iya, dia banyak jedang tuh. jedong. Dia bisa tuh ke situnya. Kayak gitu. Begitu sama temen gue perhatiin kok nih orang kempes, nggak keluar galaknya, nggak keluar apanya. Tapi diomongin sama Bang Vidi. Kenapa? Maksudnya diomongin, Bang Vidi, lu kok gak bisa kayak... Udah, gue udah kayak gitu. Lah, lu kayak di Vindes dong, lu kayak di BTS dong, kayak gitu. Kayak gimana? Kayak gitu doang. Iya, gitu dia. Gue mah apa adanya gue, kata gitu. Iya. Dia bule tuh bukan karena turunan bule ya, jangan salah. Iya, Kenapa dia rambutnya ada rambutnya namanya? bule. Enggak, keseringan dicuci jadi bule. Lebih ke buluk. Buluk dong. Itu kan artis kesayangan kamu itu. Hey. Global TV sayang banget sama dia. Hey. Semua program Global TV ada dia. Ada Pak Ije. Ada Pak Ije. Iya, Pak Ije. Artis kesayangan Pak Ije. Artis kesayangan Pak Ije. Semuanya dia acaranya. Gitu. Karena dia serba bisa kan. Bisa kapanpun dan bisa berapapun. Nih kuncian nih buat kalian-kalian yang nonton nih. Berarti bisa apapun. Dan berapapun. Dan berapapun. Aku mau nanya Bang Mamat nih, kalau Iya Bang dong. Mamat bikin konten-konten gitu juga gak Bang? Paling kita bikin sketsa pendek aja, lucu-lucuan. Kalau kita bikin yang langsung yang langsung geger aja. Karena penonton sekarang tuh pada malas mikir, maunya lucu gitu bang. Kok lu nggak ager dari tadi? Hah? Lu gimana bikin yang ger-ger? Gerah. Lo dari tadi lu nggak ager, mau dibikinin suara jangkrik malah lu. Buat lu doang. Suaranya angkrik. Khusus gak apa-apa, dari tadi gue nyimak aja gak apa-apa. Kayak di grup WhatsApp nyimak aja. Bentar lagi OTW janda gue. Tuh kan? OTW janda. Lu OTW janda bang. Krik. Jangan jadi download bang. Klik. Lu gak akan download tuh suara jangkrik. Nyolot banyak penonton yang cewek. Lu promosiin diri lu. Iya. Lu kan mau nikah lu. Lu katanya mau ada yang mau digandeng. Iya. Iya nih belum nikah nih. Promosi. Mamat belum nikah nih. Umur hobi kasih tahu. Umur 48. Hobi. Hobi jalan-jalan. Rencana meninggal. Pasar Minggu kagak? Rencana meninggal kapan? Rajin, Dia tahu kan? ceweknya. Kalau rencana meninggal lu 50, 2 tahun dong buat apaan? Emang lu harus tahu. Gimana? Batu nisan ada meninggalnya. Ya gimana nih biar tahu prospeknya ke depannya. Maksudnya mama umur 48 rencana meninggal Rencana 50 lah meninggal, gitu. ya Allah. Iya kan. bener tadi. Itu Bang, promosi. Promosi lagi. Iya. Mamat lagi nyari jodoh nih. Nah. Umur 48. Saya sih nyari yang biasa aja, nggak yang harus muluk-muluk. Mbak Henol kagak? Nggak, biasa aja, Bahenol nggak. Yang penting demplon lah. Dia Demplon sama Mbak Henol deketan bang. Deketan ya? Tipenya bagaimana? Tipe. Itu tipenya dia tinggi. Depok. Tipenya- Gede enak dempok-empok. Iya. Enak dempok. Kalau saya tipenya penyayang. Penyayang. Dan penyandang dana. Ya. Kondo dong kalau gitu Mau jadi. kondo bang. Dia Depok demennya. Dia kan cerita sama gue, lu gue mah demen yang semok-semok mau, yang gede-gede mau. Cita-cita dia jadi clip on. Biar nempel di dada. Gue temuin sama Cupi nyerah. Iya. Cupi kan nih, wah nyerah dah gue mau katanya. Gumoh bang ketemu Cupi bang. Cupi nyerah lu. Oh, kita pernah bikin konten bareng tuh sama Cupi itu. Itu dulu kita syuting dulu tuh pernah syuting Menteri-Menteri Cantik. Cupi ngeliat saya seneng banget tuh. Wah, pokoknya nanti nih saya pengen kerja sama dah sama abang nih. Bener. Saya tuh syuting sama dia seharian sampai disuruh udah Bang Mat nginep sini aja. Nggak, saya pulang malam. Nah itu waktu syuting sama si Cupi itu Bang Komeng sempat ngeledekin Cupi. Wah nih gara-gara lu nih Cup, si Mamat jadi ngikut lu. Dia harusnya main sama gua nih, lu kasih apaan aja. Ya gitu, Bang Komeng biasa kalau ngomong kan agak-agak ada jorok-joroknya. Iya, gitu. iya.
Terus Apa terus apa? Lu tuh Apa terus apa? Gua dari Oh, tadi udah kelar, gimana? gimana? Kalau udah kelar tuh ujungnya lu Ya, tandain. udah tandain, lu marking, Lu tandain punchline. apaan? Itu aja Udah. pret aja set. Kita nggak ngerti. Otak-otak aja ujungnya ada tusuk gigi. Lu apa Nah. kek? Tandain kek biar kita paham tuh ujungnya. Ujungnya? Iya, Ujungnya ujung itu. cerita lu apa? Ujungnya ya itu tadi. Itu tadi ujungnya tuh. Lu rebahan lah, gue semek derok lu. Susah banget gua. Ya udah kalau gitu deh. Nih kita udah ngomongin banyak ya. Banyak. Udah cerita-cerita dari Bang Kimo udah banyak sama Bang Mama. Pengalaman hidup sama Bang Komeng, terus ke depannya mau ngapain. Ya pasti harus maju nih lebih maju. Siap, Harus ketemu maju. semua. Gue juga sangat dukung karena gue adalah penonton lawak zaman dulu juga kan. Iya, gue penikmat juga Trio yang apa segala macam. yang pasti ya kita harus berharap nih komedian tuh lebih banyak ya. nggak cuma Siap, betul. Semoga nih Lebih teman-teman banyak. muda, penonton-penonton nyolot yang muda-muda nih ya, yang cinta juga dengan dunia komika, dunia stand up, tapi minimal bisa juga berkontribusi di dunia lawak. Jangan menganggap pelawak itu old school. Jangan menganggap panggung pelawak menjadi pelawak itu old school. Enggak, sebenarnya kayak gitu. Jadi jadikan kita sama-sama melestarikan. Setuju. Oh, ya udah kalau Oke, gitu. kalau gitu Silakan. kita akan akhiri podcast ini. Terima kasih ya Bang Kimo. Siap, siap. Terima Thank you, kasih, siap, Bang. thank you, betul. Siap, siap, Terima siap. kasih Bang Mama. Ya, Semangat ya. Siap. Ketemu lagi nanti Di episode berikutnya di Nyolot Podcast. Nyolot podcast.